Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya si aib ya, aib diri sendiri. Tapi pesannya buat anak muda ini apa? Ada pelajaran di balik cerita ini gitu untuk anak muda zaman sekarang. Ya, ini juga saya emang bener terjadi cerita nyata ini di kehidupan saya. Jadi gini ya, saya punya sebuah cerita anak SMA lah ya. Di sekolahan saya waktu itu di sekolahan Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta Timur. Jadi ceritanya gini, saya tuh ketemu sama cewek yang namanya sama dan dengan nama saya juga sama orangnya, cewek cowoknya itu. Jadi gimana ya ceritanya ya, dari awal ya gimana ya, bingung juga nyeritainnya. Jadi gini dah, saya ketemu lagi dengan cewek itu sejak setelah 3 tahun nggak ketemu gitu. Ketemu di Madrasah Aliyah Negeri 8 itu, namanya Anita Komalasari ya kan. Saya tuh suka banget sama dia kan, karena dia pinter gitu, cantik. Terus dari kelas 1 madrasah itu saya nggak dapet dah gitu yang namanya Anita Komalasari itu, karena dia udah cowoknya juga banyak gitu yang mau gitu kan. Akhirnya di suatu waktu tuh saya ikut kegiatan-kegiatan yang dia ikutin, kayak paskibra, pramuka, PMR, apa yang dia ikutin saya ikutin, maksudnya untuk mendekatkan diri saya sama dia gitu. Cuman karena dia belum buka hati, ya emang belum jodoh gitu kan. Pacar saya ngarepnya itu pacaran lah gitu, kayaknya Allah tuh nggak ngizinin saya pacaran gitu, alhamdulillah. Jadi wah, ceritanya resep juga sih deh anak-anak SMA lah gitu ya. Di sewaktu-waktu saya kelas 3 tuh naik tuh ya kan, saya naik kelas 3, ada itu acara lomba kebersihan kelas gitu, dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah di saat itu cuman ada kelas saya dan kelas 1 itu cuman dua kelas yang ikut. Nah kebetulan ada anak kelas 1 yang bikin masalah, dia numpain cat di tangga. Nah waktu itu marbot madrasah itu nanya ke saya, karena kan deket juga marbot tuh, namanya Bang Jali. Marbot itu nanya ke saya, itu siapa kok lomba kebersihan malah numpain cat di tangga gitu. Akhirnya kan saya nanya dong di kelas 3 sama kelas 1, nggak ada yang ngaku. Akhirnya kelas 1 ada tuh yang ngaku, kelas 1 yang melakukannya gitu. Nah, terus saya tanya, siapa ketua kelasnya, saya bilang gitu. Ketua kelasnya cewek ternyata, namanya Anita juga, sama-sama Anita ya kan. Cuman bedanya belakangnya, dia Komalasari, dia yang kelas 1 Yulistiawati. Nah akhirnya tuh saya samperin dong ke ketua kelasnya, saya ngomong, Dek ini tolong dibersihin karena ini bukan tugas dari marbot tadi komplain ke saya kalau lomba kebersihan malah ngotorin sekolahan. Akhirnya saya bantuin dong,
bersih tuh kan di tangga. Akhirnya apa sudah itu ada kejadian dimana si Anita itu dijahatin sama cowoknya yang namanya Nurdiansa. Saya nggak ngeliat sih langsung sih, jadi saya dapat info itu dari temennya si cewek itu, temennya Anita. Katanya Anita itu ditampar, dipukul sama si cowoknya itu, pacarnya itu yang namanya Nurdiansa. Dia pacaran itu dari kelas 1 SMP kalau nggak salah. Itu dia sekolah di daerah rumahnya itu yang deket Grand Mall Bank BTN Kranji itu kalau nggak salah. Di situ sekolahnya si Anita dan Nurdiansa itu. Dari SMP dia pacaran dan dia kasar gitu. Akhirnya kan saya dimintain tolong peringatin si Nurdiansa yang kelas 1 itu sama teman-temannya si Anita. Akhirnya saya ngomong baik-baik sama Nurdiansa, kalau sama cewek itu jangan kasar, saya bilang gitu. Apalagi kamu itu bukan siapa-siapanya, baru pacar tuh jangan main tangan. Nggak terima dia ngajak duel sama saya. ngajak duel. Akhirnya saya adenin kan di SMK Lahyar ujung Menteng itu ada lapangan, baru mau duel terus ada itulah dari sekolahan tuh Wakabidang siswaan datang mencegah kejadian itu. Dan mulai saat itu tuh si Anita tuh kayaknya udah nggak mau lagi tuh sama si Nurdiansa yang kelas 1 tuh. Akhirnya dia ke saya mulu tuh. Kalau ada acara PMR kan dia ikut PMR. Kalau ada acara PMR dia minta tolong sama saya. Deket lah tuh, akhirnya tuh sekolahan tahu tuh kalau dia sering hubungan sama saya tuh. Dan di sewaktu-waktu dia tuh ada lomba. Kita kan ada lomba nih, ada lomba. Kalau nggak salah waktu itu ada lomba Paskibra itu. Nah dia diundang perwakilan dari PMR. Dia diundang. Dia minta antar jemput tuh sama saya tuh. Akhirnya pulangnya saya anterin kan sampai depan rumahnya tuh yang di samping BTN Grand Mall Kranji. Dulu dia rumah makan Sunda. Saya anterin sampai rumahnya. Nah besoknya orang tuanya datang ke sekolahan. Katanya si Anita ini nggak masuk sekolah, nggak pulang, bukan nggak masuk, nggak sekolah, nggak pulang, nggak ada di rumah, udah 3 hari nggak ada di rumah katanya gitu. Lah kok? Akhirnya saya dipanggil karena pihak sekolah taunya deket sama saya kan. Akhirnya saya nyari tuh bareng orang tuanya, saya hubungin orang-orang yang saya kenal dari dia gitu kan, nggak ada yang tahu. Akhirnya tuh orang tuanya tuh dapat info bahwa dia itu ada di Taman Harapan Baru Bekasi. Aduh saya juga gimana ya, ini kesalahan gitu, kan saya mulangin dia di rumahnya dan saya nggak berbuat apa-apa, saya nggak berani. Saya mah bukan niat pacaran, alhamdulillah sih. Cuman si Anita ini pernah mancing saya gitu, pernah dia mancing saya melalui gini kata-katanya. Saya bukan sok jual mahal gitu. Apa sih kalau katanya, sok jual mahal apa gimana sih, sok kegantengan apa gimana ya. Dia muka begini pas-pasan sok ganteng. Jadi saya juga agak paham. Dia ngomong gini,
Kak, kakak kenapa sih baik banget sama saya, kakak perhatian buat sama saya. Nah saya kagak jawab apa-apa itu ya, namanya adik kelas kan ya. Saya nggak jawab apa-apa. Saya emang apa, saya bilang gitu lah, wajar aja namanya adik kelas kan. Era temennya nyamperin ke saya, bilang gini, kakak kau bego banget katanya, tolol banget. Kenapa sih kok ditolol, saya ditolol-tololin, saya dibego-begoin, saya pusing kata saya. Temen ceweknya datangin saya tuh, saya dibego-begoin, saya ditolol-tololin. Lah kata saya, ngapa ya, kenapa sih, saya bilang gitu, kok saya ditolol-tololin begitu, kakak katanya nggak peka banget sih katanya. Nggak peka gimana sih kata saya. Tuh mulai dari situ si Anita itu kayak apa ya, itulah kesempatan yang gak saya ambil. Jadi Anita itu mungkin merasa dia nggak dicintai gitu ya, nggak berbalas lah gitu. Akhirnya tuh emang sih udah, saya sebenarnya juga udah habis-habisan sama dia ya, duit itu tenaga waktu. Emang bego juga sih bener. Iya ya, emang udah gimana ya. Akhirnya tuh dia pindah tuh sekolah, tapi saya emang masih hubungin pakai telepon koin waktu itu, zaman itu, karena telepon rumah saya dicabut. Ke telepon koin, inget banget saya nelponin ke rumahnya, nanyain ngobrol lah gitu ya. Pasti kalau saya nelpon itu ke rumahnya pasti ditanya, ini Nurdiansyah mana gitu, Nurdiansyah mana gitu, kelas 3 apa kelas 1. Itu kok saya bingung kenapa namanya sama-sama Anita ya, dan sama-sama Nurdiansyah gitu. Ceritanya wah pokoknya ceritanya lucu dah, kalau difilmin juga kali lucu itu ya. Akhirnya tuh si Anita pindah sekolah di Galaksi kalau nggak salah itu, Bekasi, Taman Galaksi Bekasi. Tapi saya masih teleponan. Saya dapat kabar, kalau bukan dapat kabar, saya dikenalin sama Anita di Grand Mall bahwa dia mau ditunangin gitu sama orang tuanya. Saya bilang ya bagus lah, saya bilang gitu. Bagus kalau emang udah mau ditunangin. Akhirnya ya udah dah, ntar saya lanjut lagi lah ceritanya. Pokoknya lucu dah ini sebenarnya. Kalau ada yang mau ngambil pelajarannya tuh jangan pacaran gitu aja dah. Jangan pacaran, rugi lu, apalagi cewek. Terus pelajarannya lagi tuh apa ya, pokoknya nggak enak dah kalau lu sebagai yang menderita gitu pacaran. Coba lihat dulu keluar. Ya kalau ada yang mau ngambil cerita ini buat dijadiin film nggak apa-apa dah. Ntar gue ceritain panjang kali lebar. Ini cerita di Madrasah Alia Negeri 8 Jakarta Timur, belakang Kelurahan Gempol, Ujung Menteng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.